Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi sejarah masuknya Islam di Eropa. Sejarah pramodern Islam di Eropa Barat terdiri dari dua bagian. Yang pertama, dari abad ke-8 hingga akhir abad ke-15, ada wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Muslim, tempat posisi Islam sebagai mayoritas. Selain di Spanyol, Muslim juga seperti di Sisilia. Inilah kondisi yang terjadi selama berbagai periode di sejumlah pulau di Laut Tengah dan kantong-kantong kecil di Italia Selatan dan Perancis Selatan. Kedua, sejarah Islam sebagai minoritas di Eropa Barat dimulai sekitar abad ke-19 ketika para penguasa Kristen, khususnya di semenanjung Liberia, memutuskan untuk tidak lagi mengeksekusi tawanan Muslim dan mulai menjual dan menggunakan mereka sebagai budak. Sejak penghujung abad ke-11, fenomena sosial budak Muslim di wilayah-wilayah Kristen semakin penting, khususnya di semenanjung Iberia, Italia, Perancis Selatan, Sisilia, dan Kepulauan Balearic. Bagi beberapa kerajaan Kristen di semenanjung Iberia, periode dari abad ke-12 hingga ke-16 merupakan pengecualian pola ini, ketika wilayah-wilayah Spanyol Muslim ditaklukkan kembali oleh raja-raja Kristen. Komunitas-komunitas Muslim lokal mendapat kebebasan dan perlindungan beragama meskipun diprotes oleh Gereja Katolik. Akan tetapi, setelah kejatuhan Granada tahun 1492, komunitas-komunitas ini dibaptis secara paksa dan akhirnya pada awal abad ke-17 dengan dicap kaum sesat, mereka diusir sebagian besar ke Afrika Utara. Akan tetapi, hal ini tidak mengakhiri fenomena sosial para budak Muslim. Keberadaan mereka di negara-negara Eropa sekitar Laut Tengah terdokumentasi tanpa terputus hingga ke abad ke-19. Periode pencerahan yang diikuti dengan Revolusi Prancis dimaklumkannya kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia universal dan dihapuskannya perbudakan, menciptakan kondisi-kondisi yang amat diperlukan oleh era modern dalam Islam Eropa Barat. Hal ini membuka peluang yang relatif menguntungkan untuk keberadaan umat Muslim dan kiprah mereka dalam melaksanakan dakwah. Umat Islam di Eropa juga berasal dari imigran-imigran negara-negara mayoritas Muslim, terutama setelah Perang Dunia Kedua. Berbeda dengan ketika datangnya Islam di bawah Panglima Tariq bin Ziyad ke daratan Eropa sebagai tentara yang gagah dan siap menguasai Eropa. Kedatangan orang-orang Muslim selepas Perang Dunia Kedua dengan keadaan sebaliknya. Akibat usainya perang, Eropa perlu kembali membangun pabrik-pabrik yang telah hancur dan menata kehidupan ekonomi lainnya. Untuk itu perlu tenaga kerja kasar yang murah. Tenaga kerja yang didatangkan adalah sebagian besar umat Islam. Penguasa Eropa memandang dirinya sebagai orang yang mendapat kepercayaan menjinakkan manusia-manusia biadab yang berbelakang menyembah berhala untuk diselamatkan kepangkuan gereja. Orang Muslim dipandang sebagai keturunan manusia yang memang segalanya berbeda dengan orang Eropa yang gagah dan terpelajar. Sikap seperti ini sebagai salah satu ekses dan keberadaan Eropa yang dalam beberapa abad lamanya mencengkram dengan kuku kolonialismenya terhadap bangsa Asia yang mayoritas umat Islam. Penyebaran imigran Muslim di Eropa sekarang mencerminkan wilayah pengaruh penjajah masa lalu. Kebudayaan imigran yang menetap di Perancis adalah Maroko, Aljazair, dan sejumlah Muslim Afrika Selatan dan Sahara. Mereka semua dulunya dijajah Perancis. Inggris banyak ditempati imigran dan anak benua India, Malaysia, dan sejumlah orang Yaman, Somalia, dan Afrika Utara. Sedangkan Jerman agak berbeda. Imigran yang ada di sana kebanyakan orang Turki, Maroko, dan yang lainnya yang dahulunya tidak ada kaitan dengan pengaruh Jerman.
sekalipun mereka semuanya orang Muslim. Namun gaya hidup masing-masing sesuai dengan kebiasaan dan sikap hidup yang dibawa dari negeri asalnya yang menunjukkan adanya perbedaan. Yang kedua, strategi dakwah dan perkembangan Islam di Eropa. Berdasarkan data sejarah, Islam memasuki benua Eropa melalui 4 periode, yaitu yang pertama, periode kekhalifahan Islam di Spanyol, Andalusia selama kurang lebih 8 abad dan pemerintahan umat Islam di beberapa pulau, di antaranya Perancis Selatan, Sisilia, dan Italia Selatan. Kekhalifahan Islam di Spanyol berakhir pada tahun 1492. Yang kedua, adanya penyebaran tentara Mongol pada abad ke-13 di antara penguasa Mongol, yakni dinasti Han yang beragama Islam. Kekuasaannya berpusat di Sungai Volga sebelah utara, Laut Kaspia, dan Laut Tengah. Ia meninggalkan penduduk Muslim di sekitar Sungai Volga hingga Kaukasus dan Crimea, yang terdiri dari orang Tartar. Kemudian mereka menyebar ke berbagai wilayah Kekaisaran Rusia. Mereka menjadi penduduk Finlandia, wilayah Polandia, dan Ukraina. Yang ketiga, periode ekspansi kekhalifahan Turki Utsmani sekitar abad ke-14 dan ke-15 ke wilayah Balkan dan Eropa Tengah. Bahkan di Albania umat Islam merupakan penduduk mayoritas. Yang keempat, periode kaum imigran Muslim memasuki benua Eropa setelah Perang Dunia Kedua, terutama ke negara-negara industri seperti Perancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Belgia. Sedangkan perkembangan Islam di Eropa setiap negara berbeda-beda, baik karena penganut agama setempat yang kuat, kondisi masyarakat setempat, hingga sifat dan pemikiran masyarakat setempat. Berikut ini akan dibahas beberapa negara dengan perkembangan Islamnya, di antara lain yaitu perkembangan Islam di Belanda. Agama Islam di negara Belanda berkembang berkat perjuangan Abdul Wahid van Bommel. Di sana berdiri organisasi Islam seperti Federatie Organisasi Muslim Nederland yang diketuai oleh Abdul Wahid. Organisasi tersebut kemudian diubah menjadi Islamitic Informatie Syndrome. Melalui organisasi tersebut, beliau berjuang menuntut hak agar dapat menunaikan sholat wajib 5 waktu termasuk sholat Jumat. Umat Islam di Belanda umumnya imigran yang berasal dari Turki, Maroko, Suriname, Pakistan, Mesir, Tunisia, dan Indonesia. Selain warga negara asli pada tahun 1990, di seluruh Belanda jumlah masjid mencapai 300 buah. Di antaranya Masjid Mubarak yang didirikan di kalangan Ahmadiyah, Masjid Maluku, dan Masjid An-Nur di Balk. Masjid lain yang terkenal adalah Masjid Al-Hikmah di Heerespark, Den Haag. B. Perkembangan Islam di Inggris. Penyebaran Islam di Inggris terjadi berkat jasa Mozambores. Mozambores merupakan dokter istana Raja Henry I. Pemukiman kaum muslim di Inggris umumnya terkonsentrasi di kota besar, di London. Penduduk muslim merupakan komunitas kosmopolitan yang terdiri dari macam-macam latar belakang kebudayaan. Komunitas kosmopolitan yang terdiri dari macam-macam latar belakang, hampir separuh dari jumlah keseluruhan kaum muslim di Inggris tinggal di London dan wilayah sekitarnya. Sekitar 2/3 sisanya bermukim di West Midlands, Yorkshire, Glasgow, dan wilayah-wilayah di sekitar Manchester. Salah satu bukti berkembangnya Islam di Inggris adalah adanya masjid di pusat kota London, yaitu Masjid Agung Regent's Park yang mampu menampung jamaah hingga 4.000 orang. Perancang masjid tersebut adalah Frederick Gobert and Partners. Ada juga perkembangan Islam di Prancis. Di negara ini, Islam berkembang melalui para imigran dari negeri Maghribi, seperti Aljazair, Libya, Maroko, Mauritania, dan lainnya.
sekitar tahun 1960-an, ribuan buruh Arab berimigrasi secara besar-besaran ke daratan Eropa, terutama di Prancis. Saat ini jumlah penganut agama Islam di Prancis mencapai 7 juta jiwa. Dengan jumlah tersebut, Prancis menjadi negara dengan pemeluk Islam terbesar di Eropa. Peran buruh imigran asal Afrika dan sebagian Asia itu membuat agama Islam berkembang dengan pesat. Para buruh ini mendirikan komunitas atau organisasi untuk mengembangkan Islam secara perlahan. Penduduk Prancis pun makin banyak yang memeluk Islam karena pengaruhnya yang demikian pesat. Pemerintah Prancis sempat melarang buruh migran melakukan penyebaran agama, khususnya Islam. Buruh tersebut akan membuat pengkotak-kotakan masyarakat dalam beberapa kelompok etnik, sehingga dapat menimbulkan disintegrasi dan dapat memecah belah kelompok masyarakat. Ada pula perkembangan Islam di Jerman. Keberadaan Muslim pertama di Jerman tidak terlepas dari masuknya bangsa Turki ke wilayah tersebut di akhir abad ke-17, yang merupakan respon perlawanan terhadap kolonialisme Barat. Mereka menetap dan berketurunan di wilayah tersebut. Ketika bangkitnya industri-industri di Eropa, banyak warga Muslim dari Turki dan Timur Tengah melakukan migrasi untuk mencari pekerjaan ke Eropa, termasuk ke Jerman. Tahun 1961, 1963, dan 1965. Orang-orang keturunan Turki, Maroko, dan Tunisia direkrut sebagai pekerja di Jerman atas persetujuan antara pemerintah Jerman dengan negara-negara bersangkutan. Belakangan, warga Muslim dari Lebanon, Palestina, Afghanistan, Aljazair, dan Iran, Bosnia juga datang ke Jerman mengungsi karena negara mereka dilanda perang. Karena merupakan negara maju, Jerman juga menjadi target bisnis dan pendidikan. Banyak para profesional, pebisnis, pekerja, dan mahasiswa Muslim dari India, Pakistan, dan Asia Tenggara datang dan sebagian menetap di sana. Yang ketiga, pusat-pusat peradaban Islam di Eropa. Puncak perkembangan kebudayaan dan kepemikiran Islam terjadi pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah. Akan tetapi tidak berarti seluruhnya berawal dari kreativitas penguasa Bani Abbasiyah sendiri. Sebagian di antaranya sudah dimulai sejak awal kebangkitan Islam. Dalam bidang pendidikan misalnya, di awal kebangkitan Islam, lembaga pendidikan sudah mulai berkembang. Ketika itu lembaga pendidikan terdiri dari 2 tingkat. Yang pertama, maktab atau kutab, dan masjid, yaitu lembaga pendidikan terendah tempat anak-anak mengenal dasar-dasar bacaan, hitungan, dan tulisan, dan tempat para remaja belajar dasar-dasar ilmu agama seperti tafsir, hadis, fikih, dan bahasa. Yang kedua adalah tingkat pendalaman. Para pelajar yang ingin memperdalam ilmunya pergi keluar daerah menuntut ilmu kepada seseorang atau beberapa ahli dalam bidangnya masing-masing. Pada umumnya, ilmu yang dituntut adalah ilmu-ilmu agama. Pengajarannya berlangsung di masjid-masjid atau di rumah ulama bersangkutan. Bagi anak penguasa, pendidikan bisa berlangsung di istana atau di rumah penguasa tersebut dengan memanggil ulama ahli ke sana. Lembaga-lembaga ini kemudian berkembang pada masa pemerintahan Bani Abbas dengan berdirinya perpustakaan dan akademi. Perpustakaan pada masa itu lebih merupakan sebagai universitas, karena di samping terdapat kitab-kitab, di sana orang juga dapat membaca, menulis, dan berdiskusi. Perkembangan lembaga pendidikan mencerminkan terjadinya perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Hal ini sangat ditentukan oleh perkembangan bahasa Arab, baik sebagai bahasa administrasi yang sudah berlaku sejak zaman Bani Umayyah, maupun sebagai bahasa ilmu pengetahuan. Sejak pertama kali Islam menginjakkan kakinya di tanah Spanyol hingga jatuhnya kerajaan Islam terakhir di sana sekitar 7,5 abad lamanya, Islam memainkan peranan yang besar baik dalam bidang kemajuan intelektual, filsafat, sains, fikih, musik dan kesenian, bahasa dan sastra, kemagahan bangunan fisik, Cordova dan Granada.
Sekian yang hanya dapat saya sampaikan. Lebih atau kurang mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.